Hikmah. Iya, Beb. Semoga aja si Devi ada ya sekarang di rumahnya. Iya, Beb. Soalnya kan kita kalau mau nongkrong biasa Devi yang bayarin, ya kan? Ya bener kan. Ya udah yuk. Takutnya Devi nggak ada. Iya. Loh, ini dia, Beb. Beb, kamu mau kemana? Iya, Beb, kok rapi-rapi banget. Yuk kita nongkrong yuk. Kalian datang ke sini mau ngajakin aku nongkrong? Iya, Beb. Beb, ada kafe baru loh. Makanannya enak, minumannya enak. Terus yang paling penting ya, Beb, pemandangannya bagus banget ya kan, Beb? Nanti kalau kita foto-foto, diupload di IG, aduh pasti hasilnya keren-keren. Iya, pasti keren banget, Beb. Ayo, Beb. Ya kita lain kali aja kali ya nongkrongnya, soalnya sekarang aku mau ke desa Kalibagor. Aku ada janji. Hah? Desa Kalibagor? Iya, aku ada janji soalnya. Janji sama siapa? Sama mas-mas yang waktu itu bantuin kita loh, Beb. Ingat nggak? Yang mana? Yang waktu kita kehabisan bensin. Bentar. Mas-mas pemulung itu? Bentar. Kalian ini ngomongin apa sih? Aku kok nggak ngerti. Jadi gini loh, Beb. Aku sekarang mau ke desa Kalibagor. Soalnya aku lagi janjian sama orang yang waktu itu bantuin aku. Ya sekalian aku mau bilang makasih juga sama dia. Beb. Maksudnya gimana sih? Orangnya siapa, Beb? Kamu sih minta nomor HP dia. Berarti kamu chattingan sama dia? Iya. Aduh ya ampun si Devi. Sampai segitunya kamu. Ya, ini kenapa lagi? Aku kan mau ke sana juga mau bilang makasih. Waktu itu kan kita nggak ngasih uang, nggak ngasih apa-apa. Mana masnya beli bensin kan jauh banget. Aduh. Beb, emangnya kenapa sih, Beb? Aku jadi bingung. Siapa sih yang bantuin kalian? Jadi kayak gini ceritanya, Hikmah. Mas, makasih ya Mas. Masnya udah mau bantuin saya. Iya Mbak, sama-sama Mbak. Ya selagi saya bisa ngebantu, pasti saya bantu Mbak. Apalagi di sini kan jalan sepi Mbak. Saya kasihan sama Mbaknya. Iya Mas, soalnya kan Masnya cari bensin juga jauh banget. Iya nggak apa-apa Mbak. Bentar Mas. Aduh, gak bawa dompet lagi. Kamu mau uang nggak? Loh, nggak usah Mbak. Mbak. Nggak usah. Saya bantu Mbaknya ini ikhlas. Saya nggak ngeharapin imbalan. Iya Mas, maksud saya selain mau ngasih tip, saya juga mau gantiin uang bensinnya Mas. Tapi kebetulan saya nggak bawa dompet, terus teman Nggak saya apa-apa. juga. Oh nggak apa-apa, sudah Mbak. Nggak apa-apa, saya ikhlas kok Mbak. Mbak bisa lanjutin perjalanannya. Tapi Beb, lagian dia kok bilang ikhlas. Udah yuk kita pergi aja. Tapi nggak bisa kayak gitu dong, itu namanya kita nggak tahu malu. Mas, aduh gimana ya Mas? Aduh saya jadi bingung. Duh beneran nggak apa-apa nih Mas. Iya nggak apa-apa Mbak. Saya ikhlas kok bantu Mbak. Ya udah kalau kayak gitu, saya mau lanjutin kerja dulu ya Mbak. Saya soalnya mulung. Sana. Oh ya permisi. Bentar Mas, saya boleh minta nomor telepon Mas nggak? Beb, Aduh, pemulung tuh gak kira punya HP. Punya kok. Beb, aku pinjam HP kamu ya, HP aku ketinggalan juga. Bentar. Ini Mas, nanti saya hubungi pakai nomor saya ya. Ini punya HP punya Permisi. teman saya. Iya. Ini Mbak, nama saya Danang. Oh, nama Mas Danang ya? Iya Mbak. Oh iya Mas, nama saya Devi. Oh iya Mbak, kotor. Kotor nanti tangan kamu. Jangan dihapus ya. Ya udah Mas, kalau gitu saya sekali lagi makasih banyak ya Mas. Kalau nggak ada Mas, Sana, cepetan. Iya, Mbak. Pegang-pegang saya lagi. sekali lagi makasih banyak ya Mas. Iya Kalau Mbak, nggak ada Mas, sama-sama. saya nggak tahu lagi. Iya. Ya udah kalau gitu saya mau lanjutin kerja ya Mbak. Assalamualaikum, Iya permisi. Mas, hati-hati Mas. Duh, ganteng banget ya Beb. Walaupun dia jadi pemulung, tapi aura kegantengannya itu nggak bisa membohongi kalau dia itu memang bener ganteng. Ganteng apaan? Pemulung juga dibilang ganteng. Udah ya. Jangan sampai kamu bilang suka ya sama dia ya. Enggak, Aku hapus nih ya nomornya ya. jangan, bisa-bisa aja sih. Aku tuh cuma mau ngucapin makasih. Kita sebagai manusia ini harus tahu terima kasih. Udah dibantu malah marah-marah kayak kamu. Yaudah, yuk. Ayo, kita pulang. Oh gitu, Beb. Jadi kamu mau ke sana buat bilang makasih gitu? Iya sih mau bilang makasih. Terus yang kedua, ya mau ketemu sama masnya. Mau ketemu sama mas-masnya. Jangan bilang ya kalau kamu udah suka sama dia. Ya aku nyaman aja, apalagi aku sering chattingan sama dia. Aduh, Beb. Aduh, namanya juga pemulung ya. Aduh, apa
Apa-apaan sih? Kamu tuh beda kelas, kamu naiknya mobil. Beb mau sama dia? Kamu sadar tapi kan? Ya aku sadar lah, bener-bener sadar. Lagian emangnya kenapa sih? Gini loh ya, aku tuh sekarang nggak cari yang gimana-gimana. Bukannya mau sombong. Aku materi sudah alhamdulillah cukup. Sekarang yang aku butuhin cuma orang yang bisa bikin aku nyaman. Aduh Beb, justru karena itu, justru karena materi kamu sudah cukup, seharusnya kamu cari orang yang di atas kamu, bukan malah pemulung. Bukan malah di bawah kamu. Yang ada nanti ya, mas-mas pemulung itu numpang hidup sama kamu. Iya, Beb, dia pasti manfaatin kamu. Aduh, udah. Nggak, kamu jangan suka-suka sama dia. Aduh, kok pikiran kalian sejauh itu sih? Mas itu tuh orang baik, nggak mungkin dia itu manfaatin aku. Aduh Beb, kamu yang dipandang cuma baik aja. Emang kamu nggak mikir ke depannya gimana, Beb? Mau mikir ke depan yang kayak gimana, Beb? Sekarang semuanya ya kita pasrahin aja sama yang ngatur cerita, sama Allah. Lagian ya, Beb, aku tuh kan udah sering cerita sama kalian berdua. Kalau aku tuh butuh pendamping hidup yang bisa buat aku nyaman, bisa nge-treat aku sebaik mungkin. Kayak gitu loh, Beb. Aduh, Kalau Beb. sekarang mikir yang banyak uang tapi nggak bisa ngehargain kita, buat apa? Beb, seumur hidup itu lama. Jadi kalau sama orang yang salah, aduh, nggak bisa Tapi kamu bayangin. ini wanita sosialita, Beb. Kamu keren, kamu punya mobil. Terus kamu jalan-jalan sama pemulung. Iya. Gak cocok banget. Iya, pasti kamu nanti diketawain sama temen-temen, Beb. Bisa diketawain sih. Udah, mending kita nongkrong, kita makan yang enak-enak, terus kamu yang bayarin. Iya, Beb. Gini. Kalau kalian memang mau nongkrong, ikut aku dulu ke desa Kalibagor, nanti pulangnya baru nongkrong. Kalau kalian nggak mau, ya udah nongkrongnya diundur lain waktu aja. Gimana? Aduh. Pengen makan setir. Iya sih. Ya udah deh kita ikut, tapi jangan lama-lama ya, Beb. Loh, ya nggak bisa gitu dong, terserah aku. Gimana? Kalau nggak mau, Penasaran juga kan sama pemulung itu? Iya sih, aku penasaran. Ya udah deh kita ikut kamu aja, tapi janji ya nanti pulangnya kita nongkrong. dia janji. Nanti terserah kalian makan apa aja. Tapi ya, sekarang ikut aku dulu ke desa Kalibagor, oke? Oke. Ya udah, ayo. Di kiri, Gong. Oke. Loh, Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben kesini, Gong. Kenapa mukanya? Iya. Kenapa muka kamu? Kok kayak orang bingung? Iya Gung, aku lagi bingung. Aku barusan dari rumah Hikmah, tapi Hikmah gak ada. Emang kamu gak janjian sampai Hikmah gak ada di rumahnya? Iya gak janjian Gung. Terus tadi aku nanya sama adiknya, katanya Hikmah keluar. Itu yang aku bingung. Gitu. Kenapa gak ditelepon aja kamu? Iya ya Gung. Cul, kamu tetap bodoh ya jadi orang. Iya. Malah kamu kesini goblok jadi orang kamu. Ya aku bingung, soalnya adiknya Hikmah bilang katanya kakak keluar. Ya aku bingung keluar kemana. Jadinya aku kesini. Ya udah, telepon aja kamu Hikmah itu. Iya, bener apa kata kamu. Aku telepon dulu. Ya. Halo sayang. Sayang ada di mana? Barusan aku dari rumah sayang. Sayang katanya adik sayang keluar. Hah? OTW ke Kalibagor sayang? Tapi sama siapa sayang? Oh, sama Devi sama Lilis. Oh iya ya sayang, nggak apa-apa. Iya sayang, hati-hati ya. Pulangnya juga hati-hati. Bilang sama Devi. Iya sayang. Waalaikumsalam. Jul, kok ada Devi-Devinya? Devi ke Kalibagor sama si Hikmah? Iya Gong, sama Lilis juga. Bentar, setahu aku kan Devi gak punya saudara di Kalibagor. Dia ngapain ke sana ya? Iya gak tahu juga Gong, ya mungkin mereka bertiga jalan-jalan Gong. Gak mungkin jalan-jalan sampai ke Kalibagor. Wah, Cul, aku penasaran Cul. Gimana kalau kita bertiga susul si Devi? Mau nyusul? Aku pengen ketemu sama si Devi. Ngapain Gong? Ya pokoknya aku mau ketemu sama si Devi, aku kangen.
Iya deh. Tapi kamu tahu desa Kalibagor itu di mana? Dan Devi itu mau kemana? Tempatnya kamu tahu? Ya kamu tinggal minta Sherlock aja sama si Hikmah. Gimana sih? Iya ya, Gong. Ah, kamu terbodoh jadi orang. Yaudah yuk, kita langsung jalan aja. Kita ke Kalibagor. Ya udah, ayo. Motor kamu taruh sini, naik mobil aja. Iya, iya. Yuk. Beb, kita kok berhenti di sini sih? Iya, Beb. Iya, Kok Beb. sepi kayak gini? Soalnya aku janjiannya sama Mas Danang itu di sini. Tapi mana Mas Danangnya kok belum datang? Ya itu ya. Apa masih cari barang rongsokan kali ya? Aduh, kamu juga janjian sama tukang apa itu dah pemulung? Apa gak on time sama sekali? Iya. Iya kan, juga kerjaannya kan serabutan. Ya tapi carinya. kamu ini cewek, Beb. Seharusnya tuh gak dibiarin menunggu, ya kan? Iya benar, seharusnya itu dia yang datang duluan bukan kamu. Ya udah, stop, nggak usah bawel. Bentar aku telepon. Bentar ya. Biar kalian nggak marah-marah. Oh, iya Gon. Iya Gon. Nanti gimananya kamu kabarin aku ya Gon. Iya ya Gon. Oh, itu Mbak Devi sudah sampai. Ya udah deh, aku langsung ke sana aja. Aduh Beb, nomornya sibuk. Aduh, Beb. Udah yuk, kita nongkrong aja ke kafe. Jangan tungguin orang itu, orangnya gak jelas, Beb. Ini Beb, ini orangnya Beb. Wah, Mas Danang. Iya Mbak Devi. Saya telepon Mas Danang nomornya sibuk. Aduh, saya minta maaf, barusan saya masih telepon teman saya. Oh iya Mas Danang, nggak apa-apa kok. Mbak Devi sudah tadi di sini. Enggak Mas, baru aja. Saya pikir Mbak Devi sendirian, ternyata sama teman-temannya. Ini Mbak yang waktu itu ya? Iya, apaan sih? Terus ini sahabat saya juga Mas, kebetulan. Kenalin Mas, namanya Hikmah, kalau ini Lilis. Saya Danang. Tuh, kotor banget, Beb. Beb, jijik, Beb. Jangan deket-deket, banyak kumannya. Iya tuh lihat, udah gak pakai alas kaki lagi. Kamu gak punya sandal ya? Kan ini saya kerja Mbak. Ya kalau saya kerja emang nggak pakai alas kaki. Udah. Kok kalian malah kayak gitu sih? Udah tahu kan kerjaan Mas Danang kayak gimana? Emang ekspektasi kalian Mas Danang harus kayak gimana? Iya juga sih, tapi lihat tuh, udah banyak lumpurnya. Udah, Beb, ayo, Beb. Kan kamu tadi janji nggak akan lama-lama di sini. Udah yuk. Ya tapi ini nggak lama juga, ini kan terlalu sebentar. Gimana sih Beb? Lagian dia tuh gak penting, ngapain? Ini kan udah ketemu. Mending kita nongkrong di kafe dingin. Tahu gitu kalian nggak aku aja. Mbak Devi masih ada kepentingan. Kalau misalkan ada kepentingan nggak apa-apa. Enggak kok Mas Danang, saya kebetulan nggak ada kepentingan. Cuma teman-teman saya ini tadi awalnya memang mau nongkrong, ngajakin saya nongkrong. Cuma saya bilang kalau saya ada janji sama Mas Danang. Terus akhirnya mereka mau ikut. Nggak taunya sampai sini mereka pada ngedumel Mas Danang. Oh gitu ya Mbak Devi. Tapi kalau misalkan kayak gini, saya jadi nggak enak Mbak Devi. Kalau misalkan Mbak Devi ini mau nongkrong sama teman-temannya, nggak apa-apa Mbak Devi. Mbak Devi nongkrong aja dilanjutin. Loh, enggak kok Mas Danang, enggak. Lagian saya kan memang mau janjiannya sama Mas Danang. Kalau masalah nongkrong, biar nanti aja gampang setelah dari sini saya nongkrong sama teman-teman saya. Kalau teman-teman saya masih maksa, biar mereka jalan sendiri. Loh, iya jangan gitu Mbak Devi. Saya yang nggak enak sama teman-temannya Mbak. Mas, ini semua gara-gara kamu ya? Iya benar. Kok saya? Loh, kok malah salah Mas Danang sih? Kan dari awal aku udah bilang kalau sekarang aku memang ada janji buat ke desa Kalibagor.
Terus aku juga udah jelasin sama kalian, kalau kalian tetap maksa mau nongkrong, ya ayo, tapi sebelum itu ikut aku dulu ke Mas Danang. Terus kalian iya aja kan, sampai sini kalian marah-marah sama Mas Danang. Ya tapi semua ini gara-gara dia, Beb. Coba aja kamu gak ketemu sama dia, kita gak bakal kayak gini. Iya Mbak, saya minta maaf Mbak. Ya kan saya nggak tahu kalau misalkan Mbak Devi ini punya janji sama... Udah. Kamu nih seharusnya kamu malu. Devi ini orang kaya. Lihat, dia aja kesini bawa mobil. Iya. Udah lihat ya, ini mobil siapa? Ini mobilnya Mbak Devi. Iya Mas Danang, ini mobil saya. Minder kamu kan ya? Udah, kamu nggak usah ya deketin temen aku. Loh. Udah. Kok kalian malah kayak gini? Aku bener-bener nggak nyangka deh kalau kalian. Tapi menurut mereka benar sih Mbak. Iya, emang bener. Kamu tuh harus sadar. Udah, kamu cari deketan yang sepantaran sama kamu. Udah Mas Danang nggak usah diambil hati ya. Maafin teman-teman saya. Ya mungkin teman-teman saya ini pada sensi Mas. Mungkin pada datang bulan semua. Biasa kalau perempuan kan emang begitu. Hormonnya suka naik turun. Ya tapi kan gini Mbak. Sebenarnya yang mereka katakan ini kan juga bener semua. Loh, bener dari mana sih Iya Mas? kan, Nggak juga kok. status ekonomi dan sosial kita kan beda Loh, Mbak Devi. Iya Mas, beda banget. Kayak langit sama bumi. Devi itu langit, kamu tuh bumi. Kamu tuh rendahan, orang miskin. Astagfirullahaladzim. Bener kamu Hikmah. Kalian kok malah kayak gini sih? Udah ya, kalau kalian tetap kayak gini, kalian berdua mending sekarang Ada pergi. mobil mau lewat Mbak. Ini kan Agung. Loh, si Agung? Loh, dia kok tahu? Kamu Hikmah ngasih tahu? Iya. Kan kamu ngirim Sherlock ke pacar kamu si Samsul. Iya sayang. Tapi kan cuma ke pacar aku. Sayang, ngapain kamu kesini sama Mas Agung? Ah, Iya, gini. Kebetulan waktu Samsul ke rumah kamu kan nggak ada. Nah dia ke rumah aku. Terus Aku nelpon kamu ya di rumahnya Agung sayang. Oh gitu. iya, bentar. Katanya Devi, Bebek Devi ini ke Kalibagor. Ngapain? Ya, aku kesini nyamperin temen deket aku. Oh iya, nih kenalin temen deket aku, namanya Mas Danang. Mas, Iya. Dev, tunggu. Ini serius? Ini teman dekat kamu? Aku ini nggak salah dengar kan, Dev? Ya enggak lah, Gung. Mas Danang ini memang temen deket aku. Ya walaupun aku sama Mas Danang baru kenal semingguan dan kenalnya juga secara nggak sengaja. Tapi aku udah nyaman sama Mas Danang. Hah? Nyaman? Nyaman gimana kamu, Dev? Ya nyaman. Karena Mas Danang ini udah kriteria yang aku cari selama ini. Kenapa? Tuh, Gung. Kamu kaget kan? Lis, Hikmah, emang kalian berdua gak kasih tahu sama sahabatnya? Aduh, udah Agung, aku udah capek sama Hikmah. Cuman Devi nggak sadar-sadar. Devi, denger ya. Kamu ini cantik, kamu juga kaya. Naiknya kamu mobil mewah kayak gini. Masa iya kamu punya teman dekat kayak gini? Loh, ya emangnya kenapa? Kerja apa dia? Hah? Ya apa Lis? Nih lihat, ya pemulung. 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 Dev, pemulung. Mau ditaruh di mana muka kamu? Loh, dia taruh di tempatnya lah. Muka aku emang bisa pindah-pindah. Emangnya kenapa sih, Gung? Kok kayaknya kamu yang keberatan? Loh, ya keberatan lah. Daripada kamu sama orang ini kan kamu mending sama aku. Iya, masih cocok. Aku ini cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, dan Tapi- aku ngejar-ngejar Tapi kamu. kan kamu juga tahu sendiri, dari dulu aku tuh nggak pernah mau sama kamu. Jadi udahlah, lebih baik kamu itu ya mundur. Kamu harusnya tahu malu. Ya enggak lah. Teman dekat kamu kayak gini, aku gak kira mundur. Emang kamu kenal dari mana sih orang kayak gini, hah? Ya waktu itu Iya. Gini loh, Gung. Waktu itu Devi sama aku tuh jalan-jalan. Terus si Devi tuh kehabisan bensin. Mas-mas ini nih lewat. Mas-mas ini juga yang nolongin. Jadi si Devi minta nomornya mas-mas ini. Hah? Minta nomornya. Kamu gimana sih, Dev? Jadi wanita kok malah minta nomor HP duluan ke cowok kayak gini? ya kan aku niatnya mau bilang makasih, nggak taunya ternyata Mas Dana selain baik juga. Aduh. Dia perhatian banget orangnya. Udahlah ya, Gung. Udah, ini sekarang urusanku. Seharusnya ya kamu itu sekarang nggak ada di sini. Kamu juga Hikmah. Kamu ngapain sih pakai acara Sherlock segala? Ya kan aku cuma Sherlock ke pacar aku. Ya mana tahu kalau mereka semua kesini. Coba kamu bisa nggak sih apapun? Alah, tentang udah. Yang terpenting sekarang aku kesini untuk menjemput kamu. Pulang sekarang aja. Iya, ayo kita jemput yang mana? Enggak bisa kayak gitu. Intinya aku mau tetap sama Mas Dadang. Udah ya, mending kalian Muka kamu saling- jangan sok bolos ya. Loh,
Kamu enak aja. Temenan dekat. punya kaca ya? Oh, kaca ya. Mungkin dia mau morotin kamu. Dia kan orang miskin. Dengerin. Buruk banget. Kamu tahu nggak? Kalian? Devi itu keluarganya terpandang. Orang kaya. Naiknya nih mobil. Kamu berani-beraninya deketan si Devi kayak gini. Kamu ini gak pantas loh si Devi. Iya mas, saya sadar kok mas kalau saya ini gak pantas. Lah kalau sadar kenapa kamu ketemuan di sini, ha? Enggak Mas Ya, Danang. karena saya menghargai Mbak Devi mas. Sebentar, ini mas dari tadi kok marah-marah kayak gitu sih mas, siapa? Saya calon suaminya. Calon suami calon kamu kalau ngomong jangan ngada-ngada ya. Dasar gak tahu malu. Udah nggak dimauin sama aku, sekarang malah ngaku-ngaku jadi calon suami aku. Kamu tuh laki-laki ya? Atau jangan-jangan kamu emang nggak laku ya? Makanya dari dulu kamu selalu ngejar aku. Devi, kalau aku ya, mending aku pilih Agung. Nah. Agung udah jelas, orang Iya, kaya bener. juga, terus naiknya mobil. Daripada mas-mas ini udah gak jelas kerjaannya pemulung. Devi, kalau kamu sama aku, kita bisa benerin perekonomian kita. Iya, Kalau kamu sama orang ini, yang ada harta kamu habis nih diambil sama orang ini. Mas, ya nggak mungkin juga lah mas. Kalau misalkan Mbak Devi ini beneran mau sama saya dan bisa menerima saya apa adanya, nanti kan Mbak Devi ini bisa ya Apa? mempertimbangkan hidup dengan saya mas. Dan saya sebagai laki-laki pasti tanggung jawab kok mas. Mau tanggung jawab gimana kamu? Kamu sendiri aja kayak gini, apalagi berdua sama si Devi, ha? Ya nanti kalau misalkan saya berumah tangga sama Mbak Devi, saya pasti cari pekerjaan lain kok mas. Iya Gung, kamu ngapain sih ikut campur masalah kayak gituan? Iya kan aku cinta sama kamu, Dev. Aku gak mau ya kamu ini salah pilih pasangan. Salah pilih pasangan gimana sih Gung? Gung, yang lebih tahu itu aku, jadi kamu nggak usah ikut campur. Beb, Aku juga lebih tahu ya. Lebih tahu dari mana? sahabat kamu ini juga lebih tahu kalau ini tuh gak cocok sama kamu. Kamu cocoknya cuma sama aku. Udah titik. Sekarang nih bandingkan ya. Bandingkan jauh banget sama aku. Ya jauh lah, Kayak Go. bumi dan langit. Iya, gantengan Mas Danang. Dev, gimana ngeliatnya? Aku Dev. ganteng kayak gini kamu bilang kan dengan Mas Danang ini. Mas, saya tahu kok mas. Alasan mas itu menjelek-jelekan saya, yang pertama karena fakta, dan yang kedua karena mas itu suka sama Mbak Devi ini. Tapi kalau misalkan Mbak Devi itu ada kecocokan dengan saya, mas kan harus menerima sebenarnya mas. Seharusnya kamu sadar diri ya. Laki-laki miskin pemulung kayak gini. Kamu bisa dilaporin ya, penganiayaan kayak gini nih. Alah, orang kayak dia itu pantas digitukan. Ya, biar sadar diri nih. Nggak punya aturan kamu ya. Apa aku tonjok kepala kamu biar sadar? Udah tunjuk aja kamu sadar gak sih dengan sikap kamu yang kayak gini, bikin aku makin ilfil, bikin aku makin mikir nggak mau aku punya pasangan kayak kamu, arogan kayak gini, nggak bisa ngehargain orang. Gitu kamu mau bikin aku tertarik, malah nggak sama sekali. Devi, kamu sok aku- jagoan karena kamu bawa teman-teman kamu yang cacingan ini. Sudah mbak, sudah mbak. Kamu malah bilang teman aku cacingan. Teman aku ini mensupport kamu biar kamu tuh gak salah pilih Mas, pasangan. Sudah mas. Kamu mau taruh di mana muka kamu, Dev? Kalau kamu punya pasangan kayak gini, keluarga kamu itu keluarga terpandang. Terus kalau ada orang-orang bilang kayak gini, oh iya, anaknya Pak Iwan itu kan orang kaya, cantik, naiknya mobil Civic Turbo. Kok bisa sih punya pasangan pemulung? Ya udah, biarin Aku aja. yakin Pak Iwan itu asli malu. Mas, udah mas. Kalau misalkan adanya saya di sini itu membuat pertengkaran antara mas sama Mbak Devi, mending saya pergi aja. Nah, Sana pergi. pergi sadar jadi laki-laki. Diam, jangan Mas Danang. Toh ya sebenarnya ada janji di sini kan kita berdua. Mereka berlima yang seharusnya nggak ada di sini, Mas. Iya, saya tahu Mbak Devi, saya tahu. Cuman kan ini permasalahannya adanya saya di sini Nah, kan bener tuh. membuat perseteruan antara Mbak Devi sama teman-temannya. Enggak Mas, ini yang salah memang mereka berlima. Mereka yang nggak tahu Dev. diri dan nggak bisa menempatkan Devi. diri mereka. Udah ya. Nih, laki-laki mau pergi. Udah, suruh pergi aja. Kamu ngapain masih ngalangin dia? Gung, seharusnya yang pergi itu kamu, karena kamu tuh nggak ada urusan di sini. Udahlah Mas Danang nggak usah dengerin apa kata teman-temanku ini. Lagian kan yang akan ngejalani kita berdua. Udah ya Mas, nggak usah ya kepancing sama omongan mereka semua. Udah ya, stop kamu ngomong kayak gitu. Loh, Dev, kok kamu malah ngomong kayak gitu? Dev, sadar. Kalau orang ini aib bagi keluarga kamu. Yang ada keluarga kamu itu malu, Dev. Tolonglah sadar, Dev, sadar. Loh, aku ini udah sadar, Gung. Yang seharusnya sadar itu kamu. Kamu udah aku tolak berkali-kali, pakai cara halus, pakai cara dicaci maki, pakai cara
udah berbagai banyak cara, tapi tetap aja nggak Devi. punya malu. Bentar. Kamu ini nggak laku atau gimana sih sebenarnya? Bukannya aku nih gak laku, Dev, tapi aku nih cowok setia. Karena apa? Aku tetap ngejar-ngejar kamu kan, meskipun aku ya ditolak terus. Tapi Mas, kalau misalkan Mas itu sadar diri, seharusnya kan Mas itu juga gak senekat ini Mas, apalagi menjatuhkan harga diri saya Mas. Saya sadar Mas, kalau misalkan saya ini memang pemulung, cuman kan meskipun saya pemulung saya juga dihargai seharusnya Mas. Kayak gini. Orang kayak kamu ini gak pantas dihargai. Dan juga kamu bilang aku gak sadar. Kamu tuh yang gak sadar. Orang kayak kamu malah deketin si Devi. Aku ini orang kaya, pakai cara suruh sadar segala. Kamu tuh yang sadar Jack. orang miskin. Jack, ya Gung, ambilkan air Jack. Tenggorokan aku sakit. Hikmah ini bukan tentang kaya dan miskin, tapi kesadaran diri. Kalau sudah nggak diharapkan dan nggak dimau, seharusnya mundur. Kayak gitu. Ya tapi Nih, biar kamu tuh sadar. Loh. Biar jadi. Orang kayak kamu tuh biar sadar nih. Kamu ya aku siram ya. Udah Dev, biarin aja Dev. Ya Allah, mana airnya? Bukan air. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar banget kamu ya. Awas aja. Biarin, Dev. Aku bakal laporin ini semua. Ngerti gak kamu? Hah, komandan? Loh, Komandan, mohon izin Dan. Loh. Masa? Komandan kenapa? komandan. Saya disiram sama Hah? orang ini. Disiram Komandan. Emangnya kenapa Komandan? Ya nggak apa-apa. Bentar Pak Polisi. Pak, kok Bapak bisa manggil komandan sesama Mas Danang? Iya Mbak, beliau komandan saya sama teman saya nih Mbak. Sebentar. Gon, kamu kok sudah kesini? Emangnya ada informasi apa? Begini Dan, mohon izin Dan. Kita berdua dapat informasi dari warga setempat bahwasannya orang yang selama ini kita cari sudah pindah ke desa sebelah Dan, lebih tepatnya ke rumah saudaranya Dan. Hah? Bentar. Kalian ngasih kabar ini sudah benar. Terus sumbernya dari mana? Ya dari warga setempat Dan. Iya, aku tahu. Tapi lebih tepatnya siapa, Kevin? Tetangganya dan juga Pak RT Dan. Berarti kita pindah ke desa sebelah ini. Tepatnya di mana, Kevin? Desa Widul atau Desa Kotakan? Di desa Kotakan Dan. Oh gitu, ya siap. Bentar. Pak, kok Bapak bisa bilang komandan sama Mas Danang? Maaf nih ya, Mas Danang kan cuma pemulung. Terus Bapak ini juga sales kan? Jadi gini Mbak Devi. Sebenarnya saya ini cuman menyamar. Menyamar? Iya, sebenarnya saya ini polisi dan juga sekaligus komandan mereka berdua. Hah? Polisi? Beneran Mas? Mas ini polisi dan juga Mas sales ini kok panggil komandan juga? Emang Mas sales ini polisi juga? Ya iyalah. Nih nyamar juga. Hah? Udah, sana. Oh iya Komandan. Komandan ini kok sampai disiram? Emangnya kenapa Komandan? Ya, ada kesalahpahaman lah. Jadi mereka emosi sama saya. Kenapa Komandan ngelawan? Ya, saya nggak ngelawan karena saya menjaga keprofesionalan saya. Saya kan kerjanya untuk menyamar dan menyangkut penjahat. Kalau misalkan saya melawan, ya sama aja saya penyamaran terbongkar. Mas Danang. Ya Komandan. Maaf ya Pak, Mas Danang. Berarti ini bener ya, Mas Danang itu polisi yang cuma menyamar jadi pemulung. Iya benar. Aduh, Mas, saya minta maaf ya Mas Danang atas sikap teman-teman saya. Pak, Pak, saya juga minta maaf Pak. saya juga minta maaf ya Pak. Pak, Mas Danang, saya sumpah Pak. kalau mau ngelaporin dia nggak apa-apa. Tadi kan jangan, Dev. Mas Danang ditendang. Pak, saya Ditendang Komandan. Sudah. Apa perlu ini dibawa ke kantor Dan? Sudah. Kalian berdua ini gak usah ikut campur. Ini permasalahan punya saya. Jadi kalian tuh nggak usah ikut-ikut. Siap salah Dan. Pak, saya sumpah nih Pak, saya benar-benar nggak tahu kalau Bapak ternyata ini polisi. Mas, gini ya Mas. Mau saya itu polisi ataupun pemulung, Mas itu nggak pantas seperti itu. Kalau misalkan saya ini benar-benar pemulung, mungkin Mas itu akan tetap memperlakukan saya seperti tadi. Iya enggak? Mas jujur aja sama saya. Iya enggak? Oh,
Iya enggak, Mas? Iya Pak. Ya Pak, udah, tapi Mas. Bapak Ini- jangan dendam ya Pak. Ini dijadikan pembelajaran aja, Mas. Ya, untung aja saya itu tadi gak emosi karena saya menjaga keprofesionalan saya sebagai polisi dan saya menyamar. Kalau misalkan saya gak bisa nahan emosi, berarti saya tidak bisa menjaga keprofesionalan saya. Ingat, Mas, kalian semua ini, ingat ya ucapan saya. Saya ini menyamar untuk menangkap penjahat di desa ini. Sekarang saya harus pindah ke desa sebelah. Kalau sampai penyamaran saya terbongkar, berarti antara kalian berlima, gak mungkin Mbak Devi ini, pasti kalian yang memberitahu warga sana kalau saya ini sebenarnya polisi. Kalau sampai terbongkar, jangan salahkan saya. Kalau kalian berlima saya cari. Oh, Iya, Pak. iya, Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kita gak bakalan bilang-bilang kok, Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Dan saya pribadi, saya janji Pak, saya gak kira ganggu si Devi lagi kok. Baguslah kalau kayak gitu. Seharusnya kamu sadar, Mas. Iya Pak, tapi saya minta maaf, dimaafin ya Pak. Apa Pak, jangan kita cari perlu saya. bantu, Pak? Gak usah. Ini biar menjadi tugas kepolisian. Tapi Pak, maafin kita ya Pak. Sudah. Pak, jangan dendam sama saya. Sudah. Kalian ini tidak usah merasa bersalah. Kalian yang seharusnya dilakukan itu memperbaiki diri kalian. Ngerti? Iya Ngerti, Pak. Pak. Iya Pak. Iya Pak. Oh iya Mbak Devi. Saya minta maaf ya Mbak Devi sebelumnya. Saya nggak bisa berlama-lama untuk ketemu Mbak Devi di sini. Mungkin pertemuan kita akan dilanjutin lain waktu Mbak Devi karena saya harus pindah ke desa sebelah untuk melaksanakan tugas. Saya minta doanya rekan-rekan ini, semoga tugas kami sebagai kepolisian ini segera terselesaikan. Siap Pak. Amin. Iya Mas Danang, tapi sekali lagi saya minta maaf ya Mas Danang atas perlakuan teman-teman saya. Iya Pak, terutama saya Pak. Saya udah keterlaluan ke Bapak tadi sampai nendang, sampai nyiram Pak. Sudah. Hal seperti itu dilupakan saja. Mbak Devi, saya minta maaf ya Mbak Devi sebelumnya, dan saya mengucapkan terima kasih sama Mbak Devi karena Mbak Devi sudah bisa menerima saya sebelum Mbak Devi tahu sebenarnya saya ini polisi Mbak Devi. Iya Mas Danang, nggak usah bilang makasih. Lagian saya kan udah bilang kalau saya memang nyaman sama Mas Danang. Iya Mbak Devi. Ya udah kalau kayak gitu saya mau pergi dulu dari sini. Iya Mas Danang, hati-hati ya Mas Danang, semoga sukses. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat, kalian hati-hati di jalan. Sekarang banyak tindak kriminal di jalan. Ya Pak, ya Pak. Kamu juga hati-hati ya. Iya Mas Danang, nanti kabar-kabar ya Mas. Ayo Vin. Siap. Hati-hati Mas Danang. Ini kamu Gon. Siap, kemudian. Hati-hati Mas Danang. Iya. Duh, aku bener-bener nggak nyangka deh. Ternyata Mas Danang itu seorang komandan polisi. Mana intel lagi, keren dia. Oh, Devi. Sampein ya sama teman dekat kamu itu. Aku Sampein minta apa? maaf gitu. Loh, kan kamu udah minta maaf sendiri barusan. Iya, aku tahu. Tapi aku masih gak enak. Makanya jadi orang itu jangan sok jago. Kalau udah kayak gini kamu ketakutan sendiri. Ya takut lah, dia anggota bukan orang sipil. Ya tapi Gong, walaupun bukan anggota dan hanya orang sipil, seharusnya kamu tuh menghargai semua orang. Iya. Emang kamu cuma menghargai yang anggota aja? Ya enggak. Makanya, nih kalian berdua lagi. Kalian berdua ya, aku gak nyangka banget punya mulut. Jahat banget sama orang. Iya kan, kita nggak mau kamu dapat orang yang salah, Beb. Ini kan juga demi kebaikan kamu. Kalian menganggap Mas Danang ini salah karena Mas Danang pemulung kan. Makanya sesuatu itu jangan cuma diukur dari jabatan dan harta doang. Kalau kayak gini gimana? Hikmah, pacar kamu tuh nggak ada apa-apaan sama Mas Danang. Iya, Tahu Beb. nggak? Aku bentar lagi kalau jadi sama Mas Danang, aku jadi Bu Bayangkari. Tahu kan Ibu Bayangkari pakai baju pink-pink, cantik banget. Kalau kamu jadi apa? Nggak jadi Pengangguran sama apa-apa. Cicamcul. Ya udah yuk kita nongkrong yuk. Nongkrong gimana? Nggak ada nongkrong-nongkrongan. Aku udah kecewa berat sama kalian berdua. Beb, tapi kan kamu udah janji. Aku pengen makan itu. Stik. Ya udah, kalau kalian memang pingin makan stik, makan aja sama si Raja Agung dan si Raja Camcul ini. Kan kalian dari tadi belain mereka. Seharusnya mereka bayar sama kalian, bayar makan stik.
Enggak. Udah ya, nggak ada nongkrong-nongkrongan. Dan kalian berdua nggak usah pulang sama aku. Assalamualaikum. Beb. Salam. Lis, Hikmah, Samsul, Jack. Ya. Kalau kayak gini, ya aku gagal deh dapetin si Devi. Iya, kamu mundur aja, Gung. Iya, kamu kalau jauh tahu. Iya, Gong, bener, Gong. Jauhin aja si Devi. Ya udah, ini kita mau kemana, Gung? Mau makan steak, Gung. Enggak, mau pulang. Kalau kalian nggak mau ikut, ya udah, aku pulang dulu. Ya, kita ikut.